Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farda Fadilah dari kelas Logika dan Penalaran Hukum 6C, NIM 69. Saya akan memaparkan materi overview Logika dan Penalaran Hukum untuk memenuhi ujian tengah semester. Dalam memahami logika hukum di Indonesia, dapat melihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui pernyataan tersebut, kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah, sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga negara. Indonesia sendiri memakai sistem hukum Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai ideologi menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yang akan saya paparkan adalah ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan hukum, keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif, ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. Memang harus diakui bahwa di sisi lain, yuris Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengembangkan aspek empiris dari ilmu hukum melalui kajian-kajian yang sosiologis. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Di antaranya, yang pertama perumusan masalah dengan kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain. Yang kedua sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang ketiga adalah populasi dan sampling. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu pertama pendekatan dari falsafah ilmu, perbedaan sudut pandang, pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini, ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada suatu sisi, ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif, dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti sociological jurisprudence dan sociolegal jurisprudence. Yang kedua pendekatan dari teori hukum. Perbedaan sudut pandang, yang pertama dogmatik hukum, teori hukum, dan dalam arti lebih sempit, filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum dalam arti sempit. Selanjutnya terminologi ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki berbagai istilah, rechtswetenschap atau rechtstheorie dalam bahasa Belanda, jurisprudence atau legal science dalam bahasa Inggris, dan jurisprudence dalam bahasa Jerman. Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya istilah rechtswetenschap oleh Jean Gijzel dan Mark van Hook diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jurisprudence. Apabila diterjemahkan secara harfiah, rechtswetenschap berarti science of law. Istilah itu dihindari karena istilah sains dapat diidentikan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum adalah kajian yang bersifat normatif. Istilah rechtswetenschap dalam bahasa Belanda dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum yang tugasnya adalah mendeskripsikan hukum positif, sistematisasi hukum positif, dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Istilah jurisprudence, legal science, dan legal philosophy dalam bahasa Inggris mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda di atas. Fischertuf dari sudut pandang filsafat ilmu menggunakan istilah rechtswetenschappen atau ilmu hukum dan merumuskan sebagai disiplin yang objeknya hukum. Lalu ada jenis ilmu hukum. Dari segi objeknya, ilmu hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu hukum empiris, yang kedua ilmu hukum normatif. Dalam studi ilmu hukum saat ini, tahapan ilmu hukum empiris yaitu yang pertama, realis, factual patterns of behavior, fokus studinya adalah perilaku. Yang kedua adalah sociological jurisprudence, law in action, and law in the books, memfokuskan diri pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara law in action and law in the books. Yang ketiga adalah socio-legal studies. Aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.
yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan di sisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum. Lalu ada lapisan ilmu hukum. Gijel dan Mark van Hook mengemukakan lapisan ilmu hukum sebagai berikut. Yang pertama, filsafat hukum. Secara kronologis, perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum. Filsafat hukum adalah filsafat karena di dalam kajian tersebut orang merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Berkaitan dengan ajaran filsafat hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri yang meliputi ontologi yang mempelajari hakikat hukum, aksiologi mempelajari isi dari nilai, ideologi mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum, dan bagian dari sistem hukum. Epistemologi yaitu merupakan suatu studi metafilsafat mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan. Teleologi yang menentukan isi dan tujuan hukum, keilmuan yang merupakan meta teori bagi hukum, dan logika yaitu mengarah pada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum, dan struktur sistem hukum. Yang kedua ada teori hukum. Teori hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris disebut dengan jurisprudence atau legal theory. Teori hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti Allgemeine Rechtslehre yang timbul pada abad ke-19. Ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak, spekulatif, dan dogmatis. Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum baik dalam konsep teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoris maupun manifestasi praktis. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Berkaitan dengan sifat itu, maka bidang kajian teori hukum meliputi yang pertama analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi dan sumber hukum. Lalu ada ajaran metode hukum, meliputi metode kajian dogmatik terhadap hukum, metode pembentukan hukum, dan metode penerapan hukum. Lalu ada metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental, atau disiplin hermeneutik. Lalu ada kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga ada dogmatik hukum. Dogmatik hukum atau kajian dogmatis terhadap hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya dalam hukum positif. Meuwissen memberikan batasan pengertian dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Sedangkan Van Hook mendefinisikan dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Dengan kata lain, dogmatika hukum berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa ahli dogmatika hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif. Yang keempat ada praktek hukum. Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu baik dari sudut pandang positivistik maupun sudut pandang normatif. Dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktek hukum. Praktek hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu penerapan dan pembentukan hukum. Yang pertama ada penerapan hukum. Menerapkan hukum berarti memperlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu kasus yang sifatnya konkret. Roscoe Pound menjelaskan langkah penerapan hukum menjadi 3 bagian, yaitu menemukan hukum, menafsirkan kaidah hukum, dan menerapkan kaidah yang telah ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Lalu ada pembentukan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai interpretasi hukum, kekosongan, antinomi, dan norma yang kabur. Interpretasi hukum lahir dari kesulitan hakim pada waktu memahami maksud pembuat undang-undang. Selain itu, dalam kaitannya dengan usaha menemukan hukum. Materi selanjutnya adalah bahasa dan kaidah hukum.
Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat etika bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum yang diperkenalkan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalu lintas bahasa ilmiah maupun dalam bahasa pergaulan. Bahasa hukum Indonesia memiliki pembendaharaan kata yang cukup pluralistik. Oleh karena itu, dapat bersumber dari berbagai akar kata dari berbagai bahasa bangsa-bangsa. Bahasa hukum Indonesia diperkaya dengan bahasa-bahasa yang kata-katanya bersumber dari berbagai bahasa yang telah diserap ke dalam kata-kata bahasa Indonesia. Lalu ada pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3, yaitu kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat 3. Yang pertama landasan yuridis, yang kedua landasan sosiologis, dan ketiga landasan filosofis. Jenis-jenis kaidah hukum antara lain terdapat banyak kaidah yang atau pedoman yang dijadikan landasan oleh negara dalam menciptakan hukum. Kaidah tersebut kemudian dituangkan dalam suatu norma yang kemudian dielaborasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya yang pertama ada Lex Dura Sed Ita Scripta, yang artinya undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian. Lex Niminem Cogit ad Impossibilia, undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Lalu ada Lex Posterior Derogat Legi Priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengenyamkan undang-undang yang lama. Lalu ada bahasa hukum dan relevansinya dengan kaidah hukum. Dalam bahasa hukum sendiri berkaitan dengan praktek-praktek hukum di Indonesia. Misalnya dalam hukum acara perdata, misalnya kausa, gugatan, alasan gugatan atau posita petitum, tuntutan dalam gugatan atau petitum, jawaban baik penggugat atau replik, jawaban tergugat atas replik atau duplik. Yang artinya, relevansi antara bahasa dan keadaan hukum dapat tertuang dalam sebuah norma atau lebih mendetail lagi yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kaidah hukum yang bersifat abstrak sungguh-sungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa. Materi selanjutnya adalah logika hukum. Konsep dan terminologi dalam logika hukum. Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa, alasannya tidak logis, argumentasinya tidak logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal atau tidak logis dan tidak masuk akal. Dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hukum sendiri adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hakim, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan. Sedangkan dalam arti luas, logika hukum berhubungan dengan aspek psikologi yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan psikologi juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati melihat persimpangan dari kedua konsep ini. Lalu ada prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan hukum yang oleh logika disebut asas berpikir. Asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi asas principium identitatis atau law of identity. Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Lalu yang kedua, asas kontradiksi, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu adalah A, sebab realitas ini hanya sesuatu sebagaimana disebutkan oleh asas identitas.
Yang ketiga, asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu, di samping tidak mungkin benar, keduanya juga tidak mungkin salah. Yang keempat, Principium Rationis Sufficiens atau Law of Sufficient Reason. Principium Rationis Sufficiens atau Law of Sufficient Reason berarti hukum cukup alasan adalah kaidah yang dilengkapi hukum kesamaan. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Menggunakan logika dan penalaran hukum. Dalam logika dikenal adanya dua proses bernalar yang menjanjikan tertemukannya kesimpulan akan dapat dinyatakan benar. Yang pertama ada induksi. Metode induksi didasarkan pada generalisasi pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Yang kedua ada deduksi. Deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, proses berpikir deduksi adalah berdasarkan proposisi umum ke proposisi khusus. Logika deduksi merupakan cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Materi selanjutnya adalah penalaran hukum. Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Penalaran dasarnya merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Penalaran hukum atau legal reasoning ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Selain itu, legal reasoning merupakan penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutus sebuah kasus hukum, seseorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli menalar hukum. Legal reasoning sangat berguna bagi para penegak, praktisi, maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Para ahli, bagi seorang hakim, legal reasoning merupakan pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Legal reasoning bagi beberapa ahli hukum mengandung pengertian yang ambigu mengenai apakah legal reasoning adalah reasoning tentang hukum, yaitu mengenai reasoning untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini, atau reasoning diambil dari substansi hukum yang ada yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapi oleh hakim. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam penalaran hukum. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik, sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebutkan dengan istilah pembagian. Penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjukkan pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Selanjutnya ada hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Dalam kegiatan berpikir, terdapat 3 kegiatan akal budi, the mind dari manusia. Menurut Maritian, 3 kegiatan itu adalah konseptus, proposisi, dan penalaran. Ketiga kegiatan ini sebenarnya harus dimiliki dalam logika atau dalam proses berpikir. Ketiga bentuk ini merupakan ciri yang harus ada dalam penalaran. Tidak akan ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Maka dari itu, penalaran akan selalu berhubungan dalam 3 tahap tersebut. Yang pertama ada konsep. Pengertian atau konsep sebagai bentuk pemikiran pertama adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Kalau kita hendak menunjukkannya pengertian itu sebagai istilah atau lambang di sini adalah bahasa atau language. Di dalam bahasa, pengertian itu lambangnya berupa kata sebagai fungsi pengertian disebut dengan term. Yang kedua ada proposisi atau pernyataan. Dalam memberikan pengertian atau konsep tidak hanya melainkan beragam konsep yang ditujukan kepada objek yang dihadapinya. Kemudian dari berbagai pengertian tersebut terbentuklah rangkaian konsep dari A sampai Z. Hal ini yang disebut dengan proposisi sebagai bentuk pemikiran tingkat kedua dari manusia.
Yang ketiga ada penalaran. Penalaran pada dasarnya adalah sebuah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran dapat menghasilkan sebuah pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir atau bahkan dengan perasaan. Dalam hal ini, budi atau perasaan memikirkan hal yang sudah ada untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Jenis-jenis penalaran hukum antara lain adalah sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika. Penalaran atau reasoning adalah suatu bentuk pemikiran. Selain penalaran, bentuk pemikiran yang telah lebih sederhana adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Berbagai macam jenis-jenis penalaran hukum yaitu yang pertama penalaran induktif. Proses di mana penalaran untuk menarik kesimpulan dan prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran yang bertolak dari hukum yang berlaku dari kasus individual secara konkret yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal yang bersifat individual. Materi selanjutnya adalah mazhab penalaran hukum. Mazhab yang pertama ada mazhab hukum alam. Aliran hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua. Dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum, aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua ada mazhab hukum positif. Lahirnya positivisme hukum pada abad ke-19 setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu. Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi atau lege atau lex guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekaligus normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. John Austin adalah seorang positivis yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum atau jurisprudence sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencakupi dirinya sendiri. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu aliran sosiologis. Aliran ini dikembangkan oleh John Austin. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Yang kedua adalah aliran positivisme yuridis. Aliran hukum ini dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan teori hukum murni dari Kelsen. Jadi hukum adalah suatu solens kategori keharusan atau ideal, bukan sense kategori atau kategori faktual. Yang selanjutnya ada mazhab utilitarianisme. Aliran ini merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Tujuan hukum di dalam aliran utilitarianisme ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan, dan menjaga kepastian. Sehingga hukum itu pada prinsipnya ditunjukkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk bahwa banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam.
Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktepatan teori-teori tentang hukum alam, di mana utilitarianisme mentengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealistis hingga yang materialistis, dari yang a priori hingga yang berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada mazhab sejarah. Pelopor aliran sejarah atau ilmu hukum bersifat sejarah atau historical jurisprudence yaitu adalah von Savigny, seorang ahli hukum dari Jerman. Von Savigny menegaskan inti dari ajarannya adalah hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, sehingga menurutnya hukum bersumber dari jiwa bangsa atau Volksgeist. Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana dan pencerminannya tampak dari tingkah laku semua individu pada masyarakat yang modern dan kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Puchtard adalah murid dari von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa Volksgeist yang bersangkutan. Hukum tersebut menurut Puchtard dapat berbentuk yang pertama, langsung berupa adat istiadat, melalui undang-undang, melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Lebih lanjut, Puchtard memberikan pengertian bangsa dalam dua jenis. Bangsa dalam pengertian etnis yaitu disebutnya bangsa alam, dan bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk negara. Lalu ada mazhab sociological jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran sociological jurisprudence ini, hukum baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran yang ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Roscoe Pound, menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Lalu ada mazhab pragmatic legal realism. Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dari memprediksi tingkah laku hakim sebagai suatu fakta kenyataan. Jadi hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran kerja tentang hukum. Sekian pemaparan overview materi UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.